Halo, Basayaf, selamat malam. Ya, halo, selamat malam, Kak. Halo, apa kabar, Basayaf? Baik, alhamdulillah. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, wait. Nah, sip. Kita mulai ya, Basayaf. Ntar dulu. Oke. Nah, ini dia. Masih ingat terakhir kali Basayaf belajar apa? Terakhir, kemarin tuh apa ya? Matanya sudah sangat sayu. Kamu libur gak sih? Kalau kelasnya kita jadi siang, bisa gak sih? Selama liburan? Nggak tahu sih. Ini tadi, kalau tadi emang tidur dulu sih, sampai tidur dulu. Ada Ini bangun lagi. matanya sayu sekali. Bangun lagi buat les. Ya, Udah libur kan? libur, libur. Nah, kalau atau mau coba pagi. Tapi kalau pengalaman kemarin pagi malah ngantuk juga. Oh iya sih. Malam. Mending malam saja. Sip, berarti terakhir kali itu belajar belajar ini ya, sessions ya. Belajar sessions. Nah, belajar sessions ya. Terakhir kali. Iya, Dan sekarang kita akan belajar mengenai data acquisitions and processing ya. Jadi data acquisition and processing itu artinya formulir ya, bahasa F ya. Kamu akan ngebikin sebuah formulir eh, HTML formulir berarti udah pernah buat? formulir HTML. Hmm. Belum. Nah, berarti kita pakai form ya. Kita akan pakai form untuk HTML-nya gitu. Namanya adalah Data Acquisitions and Processing. Acquisitions, ya. Acquisition pernah dengar apa itu? Hmm, pernah, tapi nggak tahu. Nah, akuisisi itu sebenarnya kayak apa ngumpulin aja gitu ya, sebenarnya sederhana banget. Dia ngambil atau mengumpulkan, ya. Itu Hmm, acquisitions. Terus kalau processing berarti memprosesnya ya. Jadi setelah dikumpul, dikolek, berarti diproses. Terus seperti apa? Ya. Nah, caranya nanti Basayap akan bikin yang namanya receiving data from the users. Ya, kamu nanti akan ngebikin ibaratnya kayak input aja. Ya, kayak input yang biasa dipakai untuk di Python gitu input. Kamu nanti masukin dalam variable, ntar bisa di print. Nah, itu kita buat ke dalam sebuah eh, situs web atau website. Ya, HTTP protokol. Apa itu? Pernah dengar? enggak. Belum. Nah, jadi HTTP protokol sama kayak IP ya, Internet Protokol yang kemarin IP address. Jadi dia menunjukkan sebuah aturan ya, gitu. Jadi HTTP singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Ya, protokol itu jadi ada alurnya gitu lah. Sebenarnya SOP lah, ya. Jadi udah disetting gitu. Kalau misalnya ada masuk sama keluar data itu kayak gimana? Oke? Nah, URL ya kayak kemarin kita udah pernah bahas juga dan juga bikin yang namanya Flask. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam data transmissions. Data transmission artinya nanti kamu akan coba mengaccept responses dari sebuah formulir. Ya, nanti kamu coba accept melalui browser ya, terus nanti dari browsernya akan diproses ke servernya. Ya, nanti kalau misalnya butuh diproses balik, ntar akan dibalikin lagi ke si browser dan user bisa lihat. Ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini tuh sebenarnya komunikasi ya. Kalau komunikasi atau pesan itu gimana sih? Ada dua, dua, dua aktor ya yang penting di komunikasi. Apa aja bahasa ya? Komunikasi. Dua aktor yang penting di komunikasi.
Komunikasi itu Kalau apa? komunikasi berarti akan jadi ngelag. Komunikasi kan berarti itu apa? Hah? Eh apa ya? Aduh, kok jadi lupa. Ngobrol ya. Obrolan Dia ya, sederhana kayak obrolan gitu. ngobrol. Berarti kalau ngobrol ada dua dua aktor yang penting. Siapa Iya, aja? ya yang bicara sama yang Betul, yang nanggepin, bicara, yang ngomong, terus sama yang nanggepin. sama yang nanggepin. Ya, yes, kayak gitu ya. Jadi ada kalanya di mana kamu nanti perlu ngomong atau kamu perlu nanggepin. Ya, sama aja kayak gitu. Ya, jadi nanti ada kalanya kalau kamu nanggepin berarti get. Ada kalanya kamu kalau misalnya pengen ngomong itu pause. Oke? Nah, jadi nanti itu yang disebut sebagai get dan pause. Jadi sebenarnya kalau ketika kamu pengen hubungan sama server, berarti tergantung sama komunikasi yang mau kamu lakuinnya. Apa? Apa mau nge-request dulu ya, itu ngelakuin post atau pengen nge-get respon dari servernya ya. Tergantung sama kamu. Nah, jadi misalnya nih kamu pengen nge-get eh, ini ya domain terus nanti dari hostnya dia akan mendapatkan si domain tersebut ya. Kemudian nanti kamu dapat munculin kayak gini ya layarnya. Oke? Nah, di dalam sebuah website itu kadang kamu nemu tanda tanya kayak gini ya. Contohnya itu, nah, contohnya kayak ada nggak sih di sini? Di sini juga nggak ada. Ntar, pernah lihat gak di URL terus ada tanda tanya gitu? Kayaknya pernah deh. Nah, kalau kayaknya kita lihat sebenarnya dia nih ya, contohnya kayak gini nih. Nah, ini nih tanda tanya ini artinya Hmm. sebuah variabel. Kalau bahasa saya lihat UTM source berarti oh ini referral. Terus UTM medium oh berarti employee. UTM campaign, tutor, UTM content. Nah, jadi ini sebuah dictionary ya. Dia berpasangan-pasangan lagi. Gitu. Jadi itu yang kita sebut sebagai nih get URL data. Oke? Jadi kalau udah ada pertanyaan tadi, ntar berarti bisa kita tambah-tambahin aja si parameter-parameternya. Ya. Terus, nah misalnya kamu pengen ngelakuin the post method. Ya, kalau misalnya the post method berarti kamu pengen ngepost URL atau mau ngirimin data ke dalam server. Nah, contohnya gimana nih ngirimin data ke dalam server? Pakai yang namanya HTML forms. Ya, jadi kamu ngirimin data yang udah baru kamu entry. Ya, nah contohnya gimana? Contoh login students. Ya, eh, CAPTCHA, terus login email. Itu adalah sebuah post juga. Ya, di mana kamu ngirimin data tersebut atau ngomong tersebut. Ya. Nah, ini contoh dari form dari yang ada di HTML ya. Gitu. Nah, nanti kamu tinggal bikin aja nih metodenya dia apa, mau get atau mau ngepost. Terus actionnya dia mau ke URL mana, datanya dikirim gitu ya. Nah, nanti ada beberapa macam ya di dalam Google Form itu. Di dalam HTML form, kamu bisa ngebikin text input atau buttons atau switches, checkboxes atau drop down. Ya tergantung sama bahasa ya gitu. Ntar tinggal kamu bikin aja input, type-nya text gitu. Ya atau misalnya multi-line text area name, kontennya apa. Sorry, namanya comment ya gitu. Ya tinggal ditulisin aja text di sini. Nah kalau switches berarti dibikin yang namanya type radio ya, dia tetap input tapi type-nya radio. Ya, baru kalau checkbox berarti tinggal type-nya aja checkbox. Ya, jangan lupa namanya disamain ya. Jadi biar dia tahu nih, oh ini masih dalam satu kelompok yang sama gitu. Terus, misalnya mau bikin drop down list yang bisa diklik ke bawah, itu berarti dibikin select name sites. Ya, ini nama elemennya. Lalu di closing tag lagi ya. Kita ntar tinggal dibikin aja optionnya apa yang bisa dimunculin. Nah, terakhir,
Kalau misalnya formulir berarti perlu ada submit ya, button untuk nge-submitnya. Berarti input type submit, value send ya. Nah, baru deh ntar kamu tinggal di setting nih mau post atau mau get ya kita. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Belum ada? Kalau belum ada kita coba latihan kerja-kerjain yang HTML teksnya. Dibuka VS Code-nya bahasa ya. Buka VS Code-nya. Kak Daud dapat info ini ada beasiswa BCA. Kamu tertarik daftar nggak? Udah apa? Beasiswa BCA. Beasiswa BCA gimana tuh? Ntar. Jadi kamu daftarnya langsung ke informatika. Setahu Kak Daud ada daftar kampusnya gitu. Kamu kuliahnya nanti tahun 2025 kan? Iya. Hmm. Beasiswa PPTI BCA. Kayaknya ada. Nah, ini nih. Program Pendidikan Teknik Informatika PPTI. Pendaftaran 26 November sampai 31 Januari. Untuk siswa-siswa SMK sama SMA yang akan berkuliah di tahun 2025 ya. Hmm. Jurusan IPA kan? Iya. Nah, lumayan. Kayaknya waktu itu Kak Daud pernah nemu eh dia udah beres tapi udah lulus dari BINUS. Dia beneran full semuanya. Full gratis. Kuliahnya nggak ada bayar deh. Terus ada dormnya juga disediain. Tapi yang jadi PR-nya kamu lulus langsung kerja ya yang nggak jelek-jelek juga sih. Maksudnya bagus juga nggak sih kalau lulus langsung jadi BCA gitu cek karyawannya. Ya, Hmm. kalau tertarik coba daftar di sini. Kayaknya dia seleksinya nggak begitu sulit. Oke. Apalagi Kerja udah di ada bank gitu ya. sertifikatnya. Coba daftar aja. Kerja di bank gitu ya. Kerja di bank, ya nggak di bank ya kamu tetap di head office-nya. Kamu di Jakarta atau di Bandung mungkin jadi tetap yang di belakang ngurusin aplikasi. Hmm. Oke, segelintir info. Share screen lagi ya kalau tertarik. Mumpung. Oke, makasih Kak. Adik kedua masih SMP soalnya. Ya, kamu udah mulai SMA coba daftar. Mencoba peruntungan. Ya dapat uang saku juga deh. Ini biasanya kalau Dulu beasiswa Kadot gitu, pernah daftar. Cuman kalau dulu tuh masih inklusif banget. Dulu inklusif banget tahun 2019. Yang waktu itu Kak Daud masuk itu seleksinya masih offline. Datang langsung ke BCA di Bandung. Itu yang masuk itu cuma ada dari daftar awal ya. Kan ini beberapa tahap pasti. Dari awal itu cuma 50 dari Bandung. Dikit banget itu dikit banget sebenarnya. Kalau dibandingin SBMPTN, SNMPTN, terus lolos ke tahap berikutnya itu 25. Lolos berikutnya lagi 15. Berikutnya lagi baru 5, ntar ke Jakarta diseleksi lagi. Yang lolos dari Bandung cuma 2. 2 apa satu ya? Kalau gagal dia yang ketiga. Yang ketiga yang gambar-gambar pohon itu. Itu seleksi yang gak jelas.
Gak jelas banget. Diseleksinya apa itu? Pertama, pertanyaan tanya TPA biasa. Satu pertanyaan, pertama TPA dulu. Kedua baru masuk ke psikologi ini. Ini tips ya. Jadi kalau misalnya kalau mau ngerjain tes psikologi, pokoknya kamu cari yang bagian di mana kamu mau bersosialisasi dan jangan jadi leader. Biasanya dia ada pilihannya gini. Kamu mau memimpin, kamu suka memimpin kelompok. Nah, itu pengecoh banget. Kan kita tuh rencananya daftar jadi karyawan. Rencananya daftar jadi dipimpin gitu ya. Nah, jadi jangan memilih itu. Kecuali kita daftarnya nanti jadi manajer, jadi direktur. Nah, baru pilihnya yang kayak gitu. Kalau awal-awal kita menghindari itu. Oh Jadi gitu. kita pilihnya yang mau bersosialisasi, mau mau merelakan diri. Nah, itu lolos tuh. Berarti malah jangan Ketiga, jangan gitu dong. hmm? Jangan 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 bilang suka memimpin dong kalau daftar di karyawan. Jangan apa? Berarti jangan jangan ngomong kayak tadi. Kayak oh sukanya mimpin gini gini. Gini. Hmm, enggak, jangan bukan bukan ngomong ya. Sebenarnya kamu milih pilihannya pilihan jawaban. Yang kayak gitu biasanya pilihan jawaban tes-tes yang kayak gitu. Jadi ada 4 pilihannya. Pokoknya ada setiap alurnya lah. Setiap kamu milih tuh nanti bisa didefinisikan kamu nanti menjadi apa. Sebenarnya nggak salah sih kalau kamu milih itu. Cuman balik lagi, kamu daftarnya buat jadi apa? Tapi kalau beasiswa beasiswa gitu biasanya ada target yang diharapkan. Itu biasanya yang penting kamu mau belajar. Ntar kalau ada pertanyaan tentang pilihan pilihan pokoknya yang dia ngasih tahu mau belajar aja. Nah, kamu pilih yang itu. Meskipun itu belum belum kamu banget lah. Nanti pas sudah dapat bisa itu bisa diadaptasiin. Pokoknya pilih yang kamu mau belajar aja. Lagi siapa yang udah awal-awal, saya semangat belajar, saya ingin dipimpin. Gak ada. Semuanya berubah ketika udah dapet gitu loh. Kalau di awal-awal ya udah personal branding aja. Oh, oke. Jadi ingat pokoknya nggak salah, cuman balik lagi kamu daftarnya jadi apa. Ntar kalau kamu daftar dari direktur ya iya pilih yang kayak gitu dong. Jangan yang mau dipimpin. Nggak bakal terima langsung. Ya direktur mau dipimpin lagi gimana? Sip, coba di play. Cobain aja. Mumpung sampai 31 Januari. Terus kamu coba cari-cari di YouTube. Biasanya banyak seleksinya. Ini di play ini aja. Nah, lumayan soalnya. Full 4 tahun. Wah, sangat menyenangkan sekali hidupnya. Dapat uang jajan loh. Nah, ini resultnya kamu. Referensinya harus jadi kayak gini. Ya, coba gimana caranya berarti. Hmm. Pertama berarti yang di Kita sambil cek. Di mana ya nulisnya? Isi. Fill out this questionnaire benar. Your name juga udah benar. Nah, kita butuh input dulu ya. Berarti Di. setelah di baris B2, ha? Ini B ini kamu enter lagi di sini. Bikin baris baru setelah your name ya. Nah, enter. Nah, set. Gimana tadi caranya biar bisa ngetik in input, betul. Eh, oh ini nanti dihapus ya yang closing tag di sini. Nah, closing tag yang itu, closing tag paragraf ini nanti dihapus. Oh.
Mm-mm. Nah, terus yang your last name juga betul ya. Tinggal dibuat yang sama. Nah, yes. Tinggal diganti aja. Berarti udah nggak ada yang diganti. Terus, nah, itu gimana yang your age? Itu number ya. Jadi kamu bisa pakai yang namanya number. Di bawah your age, paragraf closing tag-nya, tambahin lagi yang ini. Sip. Mm-mm. Sip. Bisa diklik atas bawahnya? Nah, bisa ya. Oke, terus, nah itu checkbox ya. Berarti di bawah baris interview, yang itu, kamu tambahin checkboxnya. Slash P-nya hilang. Oh, oke. Oke. Iya, hilang. Ya udah ini dibuat dulu ini. Pintar kayak gitu ya. Tapi dikasih ininya dulu ya bahasanya. Dikasih opening paragraf baru lagi. Jadi checkbox, name, course, value-nya scratch, baru scratch gitu. Di sini kasih P aja langsung. Sip. Nah, sip. Sekarang tinggal tambahin lagi yang sama untuk opsi yang lain. Enggak. Mhm. Yes, game design betul kayak gitu ya. Tinggal dibikin teksnya lagi. Boleh yang pakai ALT itu ya. Jadi nanti kamu ALT juga. Jadi dua dua teks sekaligus. Nah, sip. Nah, nah. Tapi kan beda. Ya udah nggak apa-apa. Oh, Pythonnya sama. Nah, tinggal diganti jadi start sama pro.
Oke. Nah, sip. Tinggal additional content, berarti gimana? Hmm. Comment. Itu yang agak gede ya, dia nggak input doang berarti. Tapi tipenya yang, Apa? nah kita bikin yang namanya text area ya. Mhm. Oke, sip. Sudah deh, boleh dicek. Terakhir ya, tombol, Ya, tombolnya. ya. Nah, bikin tombol gimana? Input mid. Bikin tag paragraf lagi ya. Nah, input benar. Tipenya submit ya. Ntar tinggal dibikin aja tulisannya. Yang submit kurang tanda petik. Hmm. Nah, sip. Oke, dah boleh checklist cobain. Mantap. Lanjut ya nomor 2. Belum punya kita belum ada apa-apa ya. Kosong melompong. Berarti mulai dari paling atas dulu. Hmm. Nulisnya pakai apa? H. Teksnya yang pertama itu pakai H3. Ah, Pakai P juga nggak? pakai P juga benar diapit P. Nah, sip. Sudah, baru tinggal buat yes. Input lagi ya. Ini nggak usah ada tipenya, langsung aja. Tapi dia ada name sama ada placeholdernya. Ada name sama ada placeholder. Placeholdernya adalah yang warna abu-abu itu. Login.
Betul. Nah, terus, Hmm, apa? Name. nah ini type-nya type password ya. Jadi ada dia meskipun pas ya, sorry. Nah, ini kasih type-nya juga password ya. Bahasa ya untuk parameter di dalam tag yang input. Mhm. Sip. Nah, baru untuk yang tombolnya, dua tombolnya, kamu bikin kayak gini ya. Nah, sip. Sudah? Bentar ini ada merah. Paragraph B are specified correctly. Udah bener padahal. Make sure PH3 P input name. Coba kalau diganti sama dicek sama referensinya, udah sama ya padahal. Ntar. Kayaknya dia nggak perlu. Coba deh. Ini Tapi udah bener. Oh, ini nih. Yang ini coba dihapus aja nih closingnya. Tapi dia closingnya di mana? Ah, ya udah closing aja ini. Ini closing yang di atas dihapus. yang atas ini. Yang ya, yang H2 3. Nah, coba checklist. Kenapa ya? Kenapa begitu? Padahal closingnya nggak ada jadi. Ya udah, nggak apa-apa. Soal lanjut nomor 3. Oke, coba kita buat yang berikutnya. Ini dua. Charge itu adalah H2, betul. Di bodinya berarti bikin dulu Ini yes, form. bikin formnya dulu ya. Pertama bikin form dulu. Jadi ini untuk bikin formnya, metodenya post, actionnya program. Nah, sip.
Nah, oke. Your name-nya. Ini pakai paragraf lagi ya. Paragraf, terus ada text your name, lalu ada inputnya. Gitu. Heeh. Nextnya Jadi, kayak gini ya. pakai B. Pakai B itu. Heeh, pakai bold. Bold your name sama bold lagi. Baru closingnya di bawah ya buat input. Type apa namanya? Type name. Nah, itu inputnya berarti type text ya. Inputnya type text. Dia kalau satu baris itu dia type text aja. Max lengthnya 25, size 25. Nah, ini sama ya. Mirip-mirip ya. Your gender. Oh, kalau your last name udah oke. Nah, yang your gender berarti dia pakai radio button ya. Iya. Nah, radio button dia baru. Jadi, yes, type-nya radio. Nah, ini dalam satu baris ya. Bahasa saya. Ini dalam satu baris. Hmm. Name-nya gender, value-nya male, baru male. Nah, ntar tinggal bikin yang satunya lagi dalam satu baris. Itu female. Nah, sip, sudah. Kemudian tinggal bikin yang drop down listnya ya. Coba di play dulu yang itu bahasanya. Nah, sip. Untuk yang drop down list dia seperti ini ya. Jadi choose a city, lalu tinggal select value-value-nya.
Nah, select desired time dia adalah Hmm. yes itu bold ya. Tinggal dikasih aja input lagi. Ya, tapi inputnya berarti type-nya adalah time gitu. Heeh. Type-nya time, name-nya time, value-nya 00. Value-nya gimana? Value-nya 0000. Name-nya sip, yes. Oke. Nah, yes. Turunin paragraf closing. Sip. Terus tinggal Oh, date-nya ketinggalan. update-nya belum. Yang update-nya dia sama ya, tapi dia type-nya date gitu. Name-nya kalender. Pakai B sama B lagi. Nah, sip. Hmm. Kalender. Value-nya. Value-nya nggak ada. Type sama name aja. Value-nya hapus aja. Sip, udah. Udah, boleh di-play. Oh, sama ini terakhir ya. Button. Buttonnya berarti tinggal tambahin paling bawah. Input type submit ya. Ini Hmm, di bawahnya. bentar. Kenapa? Itu dia masih terlalu nempel. Oh, ini spasinya di sini berarti. Di sebelum B-nya. Di sebelum closing B yang ini. Iya, Harusnya ada spasi iya, kan, yang ini nggak ada. iya, yang ini salah. Nah, sip. Tinggal dibuat input buttonnya.
Button. Hmm. Value-nya search ya. Nggak usah ada name, langsung value aja. Nah, save lanjut. Terakhir, oke, website. Nah, berarti bikin dulu formnya ya. Bikin dulu formnya. Setelah body, dibikin aja form metodenya post actionnya program. Lalu dibikin H2 sama B ya. Nah, preferred palette. Terus tinggal dibikin yang radio ya. Radionya dia ke bawah, jadi dibikin dua paragraf. Hmm. Udah selesai kan? Hmm. Terus. Mm-mm. Nah, tinggal bikin yang pastel colors. Yes, terus tinggal dibuat lagi. Yes, berikutnya. Nah, apa itu? Checkbox ya.
Nah, sip. Terus kita tinggal bikin berikutnya ada input color juga ya. Ntar sama terakhir berarti yang submit. Ya, udah beres. Sip. Oke, beres ya. Bahasa ya. Jadi untuk formulir-formulir kita udah beres. Ntar kita lanjutin lagi berarti untuk data acquisition udah beres. Gimana cara menyusunnya. Ntar kita coba praktekin dia ke dalam websitenya untuk connect ke dalam database juga. Ya, itu aja Bahasa Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Ya deh, kalau nggak ada kita cukupkan aja kelas malam hari ini. Bye-bye. Selamat malam Bahasa Baik, selamat malam. Terima kasih, Kak. Bye.